Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, mari katakan bersama. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Walaupun ada masalah, tetap luar biasa. Walaupun besok jatuh tempo, tetap luar. Karena kita punya Tuhan yang, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh jemaat yang mengundang saya ke tempat ini. Saya bersyukur. Berapa banyak yang sudah kenal saya? Oh, hampir semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, semua karena anugerah Tuhan. Dan malam ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saya berdoa apa yang Tuhan taruhkan buat jemaat di tempat ini. Dan tema firman Tuhan malam ini adalah menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena goal dari kekristenan kita adalah ketika kita menggenapi kehendak Tuhan. Tapi banyak dari kita yang masih hidup menurut kehendak siapa? Ya, di dunia ini kan ada 3, ada kehendak Tuhan, ada kehendak diri, ada kehendak syaiton. Ya, kehendak Tuhan, kehendak kita sama kehendak syaiton. Jadi saudara sekarang ini hidup mengikuti kehendaknya siapa? Siapa? Jangan terlalu pede. Ya, banyak orang Kristen tuh pede, ditanya kamu hidup menurut kehendak siapa? Tuhan. Ya, nanti kita belajar dari firman Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan? Atau kita hidup menurut kehendak kita? Atau kita hidup menurut kehendak syaiton tadi ya? Bapak Ibu, mari kita lihat Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat 9 saudara ya. Baca bersama-sama firman Tuhan ini 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Amin. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mau sehebat apapun kita mikirin jalan hidup kita, pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Amin. Ya, banyak orang saudara sekarang berusaha dengan kekuatannya membangun satu kehidupan yang dia pikir itu akan membawa pada kebaikan dan kebahagiaan. Dia lupa bahwa dalam hidup ini ada satu kuasa yang namanya Tuhan yang akan menentukan arah langkah hidup manusia. Amin. Ya, banyak orang saudara dengan sombongnya bikin perencanaan, dengan sombongnya tidak pernah melibatkan Tuhan. Ya, dia nggak tahu, bahkan ada banyak orang dengan sombongnya hidup dalam dosa. Banyak orang sekarang hidup dalam dosa, nggak ada takut-takut Tuhan. Karena dia pikir hidup itu dia yang menentukan. Ya, dia pikir semua yang dia lakukan tuh dia tentukan. Besok saya mau apa, besok mau begini, besok mau begitu. Dia lupa bahwa bahkan nafas hidup ini pun kita hanya karena anugerah. Hanya anugerah, bahkan hidup 5 menit ke depan kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, mungkin besok ada dari kita yang sudah tidak bangun. Ya, mungkin sebelah kananmu minggu depan sudah enggak ada. Coba lihat. Ya, lihat sebelah kanan, siapa tahu minggu depan udah enggak ada. Sebelah kiri mungkin besok. Coba lihat yang sebelah kiri mungkin besok. Ya, jangan sombong. Ya, karena kita enggak pernah tahu. Makanya selama kita hidup di dunia ini, Rasul Paulus berkata, biarlah hidup kita ini berpadanan dengan firman Tuhan. Supaya satu saat ketika kita menghadap Tuhan, tidak ada penyesalan. Enggak ada penyesalan. Karena kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan selama kita hidup. Manusia itu memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat ini ditulis oleh Salomo. Siapa Salomo? Kaya raya, seorang raja. Alkitab mencatat tidak ada lagi raja yang kekayaannya melebihi kekayaannya Salomo.
Salomo itu kira-kira pria paling bahagia. Ya, karena dia punya 1000 perempuan dalam hidupnya. 300 istri, 700 gundik. Ya, ada di sini bapak-bapak yang punya mimpi seperti Salomo. Istri 300, ya, gundik 700. Jadi saudara, Salomo itu seorang raja yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Kita tahu bersama waktu Salomo mau diangkat menjadi raja, naik tahta di Yerusalem. Doanya Salomo itu sama Tuhan yang pertama, yang dia minta sama Tuhan apa? Ketika pertama kali Salomo itu diangkat Tuhan menjadi raja, doanya, permintaannya kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan beri aku hikmat. Untuk aku bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan pilih aku menjadi raja. Tuhan bilang, karena kau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta kehormatan, aku berikan apa yang kau minta itu, yaitu hikmat, pertimbangan, kebijaksanaan. Dan aku beri bonus juga, aku beri kepadamu kesuksesan, kekayaan dan harta yang berlimpah. Lalu Salomo menjadi raja. Tetapi ternyata kekayaan dan tawaran-tawaran dunia membuat Salomo menjadi lupa diri. Dia mulai memikirkan dengan pikirannya sendiri, bagaimana aku harus mengokohkan kerajaanku. Ini nggak bisa nih, aku harus berpikir bagaimana. Lalu dia mulai nikahi itu perempuan-perempuan kafir. Orang-orang putri-putri raja yang tidak mengenal Allah dan tidak menyembah Tuhan. Cuma dengan satu tujuan, supaya kerajaannya kokoh. Dia memikirkan dengan otak manusianya. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang sanggup mengokohkan kerajaannya. Anak muda, engkau bagus. Sekolah yang pintar, belajar yang keras, bagus. Tapi jangan engkau lupa Tuhan yang menentukan arah langkahmu ke depan. Karena itu orang tua juga jangan cuma lesin anak. Wah, itu kalau di Jakarta anak masih kecil, pulang sekolah udah ada 3 guru les nunggu. Ya, saya tanya, itu siapa? Guru les. Ada 3, les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin. Semua dilesin. Saya tanya, les Alkitabnya mana? Enggak ada. Banyak anak-anak itu, mereka terus dididik supaya pinter, otaknya pinter, dikasih pinter. Jadi pinter memang, menguasai semua bahasa. Ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ya, bekali anak-anakmu dengan firman Tuhan. Karena permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Biar anakmu pintar, juara di kelas. Kalau dia nggak punya firman, nggak ada hikmat Tuhan, bagaimana dia bisa hidup? Ya, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, selalu Tuhan punya cara untuk mengangkat hidup mereka dengan cara yang supranatural. Ini dunia terus berubah lah. Ke depan ini semua kita melihat, ya, di depan ini semua AI ini sudah mulai menggantikan kepintaran manusia. Ya. Sekarang waktu saya sakit kemarin, saya ada batu ginjal, dioperasi. Saya bilang sama dokternya, saya sudah demam tinggi, dilihat di USG, aduh batunya ini sudah turun ke kantong kemih dan itu menyumbat. Jadi ginjal saya sudah terendam dan menyusut 3 cm. Saya bilang, dokter bagaimana ya, harus segera operasi Bu, ini gak bisa lama-lama lagi, nanti kalau ibu lama-lama makin parah. Takutnya infeksinya makin jadi karena ini ibu sudah demam, sudah kesakitan. Saya bilang itu kalau operasi berapa lama? Soalnya saya mau berangkat ke Israel, 1 minggu lagi. Dokternya bilang ya tergantung Bu. Ya kalau memang harus berangkat berarti harus operasi yang, kita ada 2, 1 operasi biasa, 1 pakai AI. Ya, kalau ibu mau langsung pergi begitu, ya operasi pakai robot AI Bu, tapi bayarannya juga AI. Ya, saya tanya kalau operasi biasa harus dibelah dari tulang belakang sini. Ya, itu diambil batunya yang sudah menyumbat di bawah, karena dia bukan di ginjal lagi, posisinya sudah turun di bawah. Itu sudah nggak bisa pakai ini, jadi harus diambil Bu. Dan ibu itu harus bed rest, nggak boleh pergi kemana-mana, paling tidak sebulan itu. Tapi kalau pakai AI, itu tidak ada luka. Nanti hanya robot aja yang masuk ke dalam, pecahkan batunya, lalu di ginjal ibu dipasang selang.
Ibu bisa kemana-mana, nggak ada rasa apa-apa. Oh bisa ya dok, iya akhirnya operasi saudara. Ya, sehari setelah operasi saya pulang, jalan-jalan nggak ada apa-apa. Nggak ada luka, nggak ada apa. Saya berangkat ke Israel 3 hari kemudian habis operasi. Orang tanya sakit bu, enggak. Ibu ini baru operasi kan? Iya. AI. Di Tiongkok buka rumah sakit AI. Kalau dokter yang mendeteksi cancer bisa lama, AI dalam waktu 5 menit bisa langsung terdeteksi. Sekarang bank-bank sudah mulai pecat pegawai-pegawai. Semua digantikan oleh tenaga AI. Bahkan di beberapa gereja di luar negeri yang khotbah bukan pendeta lagi Pak. AI Pak yang khotbah. Robot, dia bicara begini kayak saya tapi AI. Dan lebih pintar dari pendeta. Coba saudara ketik aja di ChatGPT. Ketik tentang Roh Kudus, dia terangkan semua Roh Kudus adalah pribadi Allah gini ayatnya di sini. Ah, itu tinggal diputerin suara Pak, ting. Dia jawab. Dia khotbah bisa. Lalu orang tanya sama saya, menurut ibu bagaimana bu kalau robot AI yang khotbah? Ya bagus juga kok, setidaknya dia tidak selingkuh itu AI. Tak? Nggak ada AI homo, nggak ada. Setidaknya dia lebih kudus lah. Dan Tuhan bilang kan di akhir zaman Tuhan bisa pakai apa aja untuk menobatkan orang. Kalau manusia udah nggak bisa dipakai. Nah saudara, kalau melihat keadaan ini ke depan, pemain musik juga maaf, sekarang suami saya bikin lagu pakai AI. Ya, dia masukin itu, tolong bikinin saya lagu, keluar sama liriknya sama aransemennya. Itu benar-benar ke depan ini dunia berubah. Ya, dan lebih pintar dari kalian loh. Ya, tadi juga kan saya bilang lebih pintar dari pengkhotbah dia, lebih tahu dia ayatnya. Kita mau buka ayat masih buka, dia tidak. Hello, di depan mata dunia berubah. Mungkin satu saat di gereja udah gak butuh pemusik, tinggal setel AI saja. Ya itu tadi saya bilang, ya AI lebih kudus dari manusia, setidaknya AI tidak berzina, tidak selingkuh. Toh pemain musik kan ada yang selingkuh, tapi di sini tidak toh. Insya Allah ya. Iya saudara. Lalu ketika kita melihat zaman berubah seperti ini, apa yang harus kita pertahankan dari hidup kita? Kepinteran, pinter tok tidak bisa. Karena dunia ini lebih pintar lagi. Tapi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, bagi mereka lah rencana Tuhan yang besar itu pasti akan digenapi. Amin. Itu yang dunia tidak punya saudara. Ya, dunia nggak punya kekudusan, dunia nggak punya hikmat Tuhan. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Sebelum pandemi saya dan suami, ya kami terbuang dari satu pelayanan di satu tempat. Lalu saya berpikir, saya bilang sama suami, Tuhan tuh bagaimana sih? Tuhan ini mau bawa kita kemana sih sebenarnya? Apa yang mau kita lakukan dalam pelayanan kita? Lalu kami mulai berdoa. Tuhan itu mulai bicara, aku akan membawa kalian ke dimensi yang berbeda. 2018 saya dapat suara Tuhan, cepat ambil alih dunia media. Cepat beritakan Injil di media. Saya bilang sama suami saya, perhatikan cara Tuhan menuntun orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu berbeda dengan cara dunia. Orang dunia gak dengar itu, tapi saya dengar. 2018 Tuhan bilang, cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Saya nggak tahu dunia media ini apa. Saya bilang ke suami saya, Tuhan itu bicara sama saya bahwa kita harus ambil alih dunia media untuk Injil, pekabaran Injil. Karena Tuhan bilang nanti ke depan Tuhan akan memberkati kita dengan tuaian bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Awalnya suami saya bilang begini, apa itu? Tuaian bangsa-bangsa, kok jauh banget loh sampai Amerika, Australia. Kita bicarain di Jakarta aja ini udah mumet kita nih pelayanan mau bagaimana. Lalu, tapi saya bilang, tapi kalau Tuhan yang ngomong, bahkan Tuhan bilang akan memberkati kita dengan berkat bangsa-bangsa. Lalu suami saya bilang, ya kalau media itu berarti TV. Ya udah terus kita gimana? Ayo kita pergi ke satu stasiun TV swasta di Jakarta. Kita tanya di sana kalau mau syuting bagaimana. Kami datang karena kami punya kenalan di situ. Saya tanya, Mbak, kalau saya mau syuting di sini bagaimana caranya? Oh bisa Bu, bisa bayar satu episode 6 juta.
Ibu harus bikin 10 episode minimal. Berarti ibu harus bayar 60 juta. Ibu syuting di studio kami, pakai kamera kami, pakai peralatan kami semua. Terus sudah pasti tayang? Oh belum. Jadi saya bayar 60 juta belum pasti tayang. Iya, nanti dilihat dulu bisa tayang atau tidak. Saya dengar bayar 60 juta waktu itu. Jangankan uang 60 juta, uang 10 juta saya enggak ada waktu itu. Waktu dia bilang bayar dulu 60 juta di depan, saya langsung muntaber. Muntaber, mundur teratur tidak berkabar. Muntaber saudara. Dengar bayar 60 juta dan belum pasti tayang. Ya udah kita nggak balik lagi ke situ. Tapi saya bawa terus visi Tuhan itu. Apa sih? Kita belum tahu YouTube waktu itu. 2018. Sampai saya pergi pelayanan di Bali. Saya ketemu keluarga dengan mami saya di satu kafe. Saya lihat orang-orang syuting-syuting di situ. Produsernya duduk di samping meja saya tanya, Pak ini Bapak lagi bikin apa ya? Bikin TV Bu, di mana? Di YouTube. Oh bisa ya? Bisa, sekarang sudah zamannya YouTube. Artis-artis beralih ke YouTube sekarang. Oh berarti saya juga bisa ya bikin YouTube. Produsernya ngeliatin saya sampai gini, ya semua juga orang bisa, tergantung ibu punya konten apa. Saya bilang biasa aja, keles. Sirik amat saudara. Ya, sekarang sih channelnya sudah hilang, enggak ada. Saya bilang, oh ya udah ya kan saya cuma tanya-tanya. Lalu dia bilang, bisa Bu, itu ibu syuting juga pakai handphone udah bisa kalau iPhone. Soalnya itu YouTube cuma kecil filenya. Oh iya makasih. Saya pulang saya bilang ke suami saya, kita bikin YouTube yuk. Suami saya bilang, apalagi itu? Ya, karena dia memang waktu itu nggak bisa, kameramen nggak bisa, mau bikin YouTube nggak bisa. Tapi puji Tuhan dia taat, lalu dia mulai belajar. Nah itu karena ditendang dari tempat pelayanan itu, kita sudah ngerintis gereja, jemaatnya banyak, langsung ditendang begitu saja. Ya enggak apa-apa, Tuhan akan izinkan hal-hal seperti itu terjadi, jangan marah. Iya kan? Karena seringkali kita pikir itu jalan yang Tuhan buka, ternyata memang seringkali ada manusia yang akan tutup jalan kita. Tapi Tuhan izinkan, kan ada lagunya, dia buat jalan tapi kau tutup jalan. Itu udah biasa, enggak apa-apa. Jalan aja bersama Tuhan. Karena Tuhan sanggup membukakan jalan-jalan yang lain bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Akhirnya suami saya bikin YouTube, dia belajar. Belajarnya juga lewat YouTube. Belajar syuting, belajar ngedit, belajar ini. Akhirnya mulai bikin tuh. Siapa yang tahu ternyata 2020 datang pandemi saudara. Waktu itu channel YouTube saya baru 50.000 subscribe. Pandemi datang, gereja tutup, orang gak bisa ibadah. Waktu pandemi datang, gereja tutup, channel saya naik 1 hari bertambah 1.000 subscribe. Ya, 1 hari nambah 1.000, bukan cuma wow. Itu di hacker sama malaikat itu. Dari situ saudara naik. Ya, hari ini hampir 1 juta, semua karena anugerah Tuhan. Dari situ kami mulai melihat Tuhan buka pelayanan ini. Ya, saya mulai khotbah di situ, orang dengar, orang mulai, wah saya melihat bagaimana Roh Kudus bekerja, orang-orang bertobat, ya yang bersinah bertobat, yang merokok lepas rokok, bahkan ada yang bukan Kristen menerima Tuhan Yesus, minta dibaptis. Ya, saya melihat Tuhan bekerja. Dan dari YouTube pun akhirnya kami diberkati Tuhan. Pas pandemi nggak ada duit. Disitulah saya baru merasakan, saya bilang sama suami saya, kita ini ternyata selama ini terlalu percaya sama Tuhan ya. Karena saya baru sadar ketika pandemi itu, ternyata saya baru sadar kita ini nggak ada gaji dari mana-mana. Karena kita hanya ikut Tuhan, melayani Tuhan. Kalau ada pelayanan ya ada berkat. Kalau nggak ada pelayanan ya nggak ada. Pandemi gereja tutup. Saudara masih ada gaji dari perusahaan. Saya dan suami nggak ada. Makanya dari dulu kita juga nggak bisa beli motor kredit, beli rumah kredit, nggak bisa. Karena ditanya selalu, ada gaji nggak Bu? Ada, dari mana? Dari sorga. Slip gajinya, ini dia Mas, slip gaji saya dengan iman. Masnya bilang nggak bisa Bu, karena bank kami belum bisa terima slip gaji dengan iman. Kebetulan bos saya belum beriman katanya.
Jadi kita enggak bisa dari dulu nyicil tuh enggak bisa. Tapi Tuhan itu hidup. Berkuasa bagi orang-orang yang mau percaya sama Dia. Ya, di tengah masa pandemi saudara, YouTube saya dimonetisasi. Pertama kali dapat duit dari YouTube. Dapat email saudara, dapat kode bank untuk ambil uang masuk ke rekening. Itu pas di pandemi. Tuhan itu tepat waktu. Kenapa Tuhan suruh saya bikin 2018? Karena Tuhan tahu bakal terjadi nih pandemi 2020. Makanya engkau harus berdoa, berjalan, minta tuntunan Tuhan. Karena kita bahkan 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan itu maha tahu. Tapi manusia selalu berjalan dengan kekuatannya sendiri. Karena memang manusia sama Tuhan tuh beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Kau itu yang sok tahu itu. Bilang kanan kiri mau bertobat kau sok tahu. Ya sok tahu manusia itu. Ya ada masalah sedikit udah sok tahu. Memang Tuhan itu ya. Kenapa Tuhan bikin begini? Pasti begini. Sok tahu kita ini. Belum lihat akhirnya. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah hidup orang yang percaya kepada Dia. Ya Tuhan menuntun saudara. Ya dari 2018 dipersiapkan Tuhan pas pandemi. Pas kita disetujui dari YouTube channel kita. Mulai itu mulai pemasukan. Di masa-masa pandemi saudara. Tuhan itu tepat waktu. Ya, setelah 1 tahun pandemi kami mulai diberkati lewat YouTube. Yang tadinya nggak tahu arah mau kemana, cuma 10 juta di rekening, bertahan hidup 2 tahun di masa pandemi dengan 3 orang anak. Bagaimana caranya? Iman itu melihat sesuatu yang tidak terlihat. Itu iman. Jangan kau merasa nyaman hari ini dengan hidupmu, karena dunia ini bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun bumi ini goncang, Alkitab berkata walaupun gunung-gunung beranjak, tapi firman Tuhan itu tidak pernah bergoncang. Amin. Dan orang yang berpegang pada firman Tuhan, hidup mereka juga tidak akan tergoncang. Ingat loh, firman Tuhan berkata, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Dan kenapa aku akan menggoncangkan kata Tuhan? Supaya tertinggal 1 umat yang tidak tergoncangkan. Kalau engkau berpegang pada kekayaan bisa hilang. Hari-hari ini banyak orang stres, kenapa? Duitnya hilang tiba-tiba. Ya, ikut saham, ditawari begini, taruh duit. Ada saudara daerah Salatiga, kemarin heboh. Orang ini mengaku-ngaku hamba Tuhan. Dia masuk dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Orang Kristen yang tidak ngerti firman, gampang dibodohi. Jadi dia ngajarin jemaat cara panggil uang. Ya, dia bilang kita ini punya kuasa. Saudara tidak perlu kerja cari duit, karena duit saudara itu sudah ada sebenarnya, tapi masih di kantong-kantongnya orang. Masih di rekeningnya orang katanya. Pembodohan, tapi orang Kristen yang gak punya firman banyak yang dibodohi. Apalagi yang memang pengen cepat kaya. Dia ajari bikin seminar, keluarkan uang 100 ribu. Semua keluarkan. Bilang sama uangmu, hai uang. Ditiru sama jemaat, goblok memang. Ditiru saudara. Hai uang, ajak teman-temanmu. Hai uangku, ajak teman-temanmu yang masih ada di rekeningnya orang, di kantong-kantongnya orang. Datanglah uang. Pakai dalam nama Tuhan Yesus. Coba saudara. Orang-orang Kristen ini kadang-kadang saya tuh suka geleng-geleng kepala ya. Gampang sekali dibodohi. Apalagi kalau yang begini-begini dibilang mau cepat kaya, mau cepat gini. Kenapa? Karena kau gak punya firman. Akhirnya ketipu saudara. Disuruh setorlah sama orang ini duit-duitnya itu. Dia bilang saya punya banyak perusahaan di luar negeri. Peternakan, perkebunan. Kamu taruh duitmu sama saya akan dilipat gandakan. Dikasih saudara, ada yang kasih 500 juta, 2M, 4M. Total ratusan miliar. Sekarang orangnya lari. Bukan cuma duitnya yang lari, orang pun ikut lari. Panggillah dia, hai uang-uangku.
Sekarang banyak, termasuk hamba-hamba Tuhan, bahkan ada gereja yang kena Pak di sana. Lagi gila semua di sana sekarang cari Bapak itu. Ya, karena uangnya dibawa lari sama orang. Alkitab bilang orang yang ingin cepat menjadi kaya pasti akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu sudah satu paket. Ya, makanya ada jemaat, Bu Debbie doakan saya Bu. Saya ini mau bunuh diri Bu. Kenapa? Tapi setiap kali saya mau bunuh diri saya ingat muka Ibu Debbie. Kenapa ingat muka saya kalau mau bunuh diri? Ya, jadi begini Bu, saya itu naruh uang Bu di saham. Saya taruh 2M Bu, sekarang mau saya ambil hilang semuanya Bu. Saya bilang, Ibu harusnya waktu Ibu mau taruh uang 2M, ingat mukaku. Kenapa kalau sudah mau bunuh diri baru ingat muka pendeta? Ini juga jemaat ini kadang-kadang memang agak lain kau. Waktu mau dapat duit diam-diam dia nggak cerita sama pendeta. Giliran sudah ditipu mau bunuh diri baru nelpon pendeta ini. Ya, saya bilang, oh jadi sekarang uang Ibu dibawa lari orang. Kenapa Ibu taruh uang di situ? Pasti tergiur pengen cepat kaya toh. Iya Bu, Ibu itu sudah satu paket. Ya, Alkitab bilang kalau kau ingin cepat kaya, kau akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Ibu sudah menggenapi firman Tuhan. Tidak usah ditangisi, sekarang disyukuri saja. Yang penting masih hidup, belum mati toh. Itu jemaat memang begitu, kalau kau enggak ngerti. Manusia itu suka memikir-mikirkan jalannya sendiri. Tapi yang kau lupa bahwa Tuhan yang sanggup menentukan arah langkah hidup kita. Kenapa kita harus berserah sama Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, bahkan 5 menit ke depan. Dan cuma Tuhan yang tahu. Kita perlu berserah dan mengandalkan Tuhan. Ketika Salomo saudara, dia mulai sombong memikir-mikirkan jalannya sendiri untuk mengokohkan kerajaannya. Dia bikin strategi, aku harus nikahi perempuan-perempuan asing ini yang tidak mengenal Allah. Dia mulai, disitulah awal kehancuran dan kejatuhannya. Dia mulai melupakan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidupmu, kata firman Tuhan. Bahkan kalau engkau berencana untuk pindah kota, Alkitab berkata, katakanlah gini, Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, maka aku akan melakukan ini, itu, minta tanda sama Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang sanggup berbicara. Ketika engkau berdoa meminta tuntunannya, maka dia Tuhan yang sanggup menuntun engkau kepada arah langkah yang benar. Tadi saya lihat banyak anak-anak muda, untuk menentukan pasangan hidupmu, kau harus berdoa sungguh-sungguh. Ya, berapa banyak yang belum menikah di sini? Angkat tangan yang belum menikah. Saya mau lihat anak-anak muda yang belum menikah. Yang anak muda saja belum menikah saja, yang sudah menikah enggak usah. Yang belum menikah nih angkat tangan. Jangan malu. Ya, ayo yang kaum jomblowers. Ya. Lebih baik jomblo tapi happy. Ya, kaum jomblowers, aku padamu. Kenapa? Lebih baik kau jomblo tapi happy daripada udah nikah terus enggak happy. Ya, tul. Tapi juga jangan kelamaan jomblomu. Berdoa, ya berdoa. Jodohmu itu cuma satu dan Tuhan pasti kasih yang terbaik. Ya, saya mau kasih tips berdoa buat jodoh. Yang cowok-cowok di sini dan cewek-cewek. Kalau cowok berdoa, nomor 1 yang harus kau minta Tuhan. Aku minta pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kalau yang cowok bilang dia perempuan Tuhan. Ya tolong ya. Tolong. Karena banyak sekarang tulang-tulang lunak. Saya lihat di Bangka ini mulai banyak juga di jalan-jalan tulang lunak berkeliaran. Jangan sampai ada di antaramu tulang-tulang lunak ya. Bertobat. Ya, boti-boti ini. Banyak boti juga sekarang di sini. Ya, ini jadi roh yang sedang merajalela ini. Ya, harus waspada loh ini. Tengking dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jangan ada yang begitu-begitu masuk dalam kehidupan gereja. Ya, yang lesbi anak perempuan juga sekarang di Jakarta banyak saudara. Anak saya bilang teman-teman kuliah saya mempacaran cewek sama cewek, cowok sama cowok. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Eben. Ya, jangan engkau buka celah, ya minta sama Tuhan yang terbaik.
Karena manusia itu memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Ketika Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yosua secara manusia dia nggak pede, saudara. Bagaimana bisa aku melanjutkan satu tugas yang berat ini, ya? Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua begini. Kita lihat Yosua 1 ayat yang ke-5, saudara. Firman Tuhan berkata, ya ayat yang ke-5 dulu. Ya, Tuhan bilang sama Yosua begini, baca sama-sama. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, saya mau tanya, janji yang sama Tuhan berikan gak buat kita dan saudara? Amin kan? Tapi untuk mempercayai janji ini susah atau susah? Kenapa? Karena engkau memikir-mikirkan jalanmu sendiri. Kalau kita pikir dengan pikiran kita manusia susah. Tadi malam saya bersaksi ketika saya jadi Kristen, saya diancam orang tua saya mau dibunuh. Lalu saya diusir dari rumah. Ya, ketika saya diusir dari rumah, saya nggak tahu mau kemana. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya gelap di depan saya. Saya baru lulus SMA waktu itu. Saya harus lepas dari rumah, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Bahkan papi saya bilang, kalau kamu tetap jadi Kristen ikut Yesus, tinggalkan keluarga, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Berat, saudara. Saya nggak tahu itu mau kemana. Tapi saya percaya janji ini. Tuhan bilang kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Caranya bagaimana supaya firman ini terjadi? Ayat yang ke-6 berkata begini, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Tuhan sudah membentangkan firman-Nya, Dia melakukan bagiannya, kita harus melakukan bagian kita supaya firman itu terjadi. Amin. Tuhan bilang, baca sama-sama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 berkata, baca dengan suara yang keras, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Waktu Tuhan membentangkan dan melepaskan janjinya, janji itu tidak pernah gagal. Janji itu akan terjadi asalkan kita juga mau melakukan bagian kita. Yosua bertanya, bagaimana mungkin aku akan mengalami pimpinan Tuhan? Tuhan bilang cuma satu, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Hati kita nih kadang goyah, saudara. Ketika melihat suasana gak mungkin, aduh iya enggak ya, aduh Tuhan menyertai enggak ya, aduh Tuhan gini enggak ya, aduh Tuhan gini. Waktu pandemi datang, saya bilang sama suami saya, di rekening kita gak ada duit loh. Hal terburuk yang mungkin akan terjadi, kita jual rumah di Jakarta, kita jual mobil mana yang pertama laku, kita pulang ke Solo, kita hidup lagi di Solo lebih murah biaya hidup. Tapi jangan pernah marah sama Tuhan. Kenapa? Kita bersyukur karena hari ini tuh ada yang bisa dijual. Dulu gak ada yang bisa dijual. Dulu gak ada tabungan, gak punya. Saya juga tidak punya investasi. Ada emas 80 kilo, Mas Daniel. Tidak laku dijual. Dan memang tidak dijual, ini investasi pribadi. Koleksi pribadi saya. Ya, Bapak Ibu coba tolong bayangkan apa yang kami alami waktu itu. Tidak ada uang, bertahan di pandemi nggak tahu berapa tahun, tidak ada penghasilan. Nggak ada tabungan, nggak ada apa-apa. Ya, kalau saudara hidup seperti itu, kira-kira khawatir nggak? Keadaan seringkali membuat hati kita ini tidak menjadi lagi teguh percaya sama Tuhan. Mulai kita memikir-mikirkan langkah kita. Saya bilang sama suami, jual mobil, jual rumah.
Tapi, kita dulu pernah melewati yang lebih buruk. Kalau dulu Tuhan menyertai, kita percaya saat ini pun juga Tuhan bisa menyertai. Tapi bagaimana caranya? Lalu tiba-tiba waktu sudah dibuka lockdown, saya bilang sama suami saya, kita pergi ke Gramedia yuk, anterin aku. Mau apa? Saya mau melukis, daripada enggak kemana-mana, melukis. Diantar sama suami saya tanya sama mbaknya, Mbak ada jual kanvas buat lukis? Ada Bu. Yang ukuran paling besar berapa? Sekian Bu. Suami saya bilang, kalau cuma buat belajar-belajar sendiri di rumah, tidak usah cari yang paling besar. Yang 10 cm saja. Nah, melukis 10 cm itu apa saudara? Ya, saya bilang gak apa-apa lah. Ya cuman 1-2 biji beli aja, siapa tahu bagus bisa dipajang di rumah. Lalu beli saudara, waktu itu bayar hampir 3 juta, marah-marah suami saya. Kamu tuh enggak berhikmat loh, ini uang cuma tinggal begini, kamu beli kanvas gini-gini. Saya bilang, ya enggak apa-apa toh. Menyenangkan istri itu amanah loh bapak-bapak. Ya. Tapi pastikan istrinya takut akan Tuhan juga. Karena kalau tidak bahaya, bisa menjadi celaka itu. Lalu kami pulang, saya beli tinta, beli kanvas. Sampai di rumah, suami saya ngedit video, saya melukis. 2 jam selesai lukisan saya. Suami saya masuk di kamar saya, dia bilang gini, ini lukisan siapa? Saya bilang, ada siapa di sini? Dia bilang ini, enggak mungkin loh ini lukisanmu. Lah emang di sini ada siapa? Enggak mungkin loh. Memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan itu pakai feeling, laki-laki pakai, jadi susah untuk percaya laki-laki itu. Enggak mungkin, sambil dia lihat-lihat gini, enggak mungkin loh ini kamu yang bikin, enggak mungkin. Ya wes lah kalau enggak percaya. Saya foto saudara, saking senangnya saya upload di Instagram, puji Tuhan lukisan pertama saya jadi. Saya tidak ada niat apa-apa, tiba-tiba ada ibu-ibu inbox, Bu, lukisannya dijual enggak? Saya bilang, aduh Bu ini lukisan pertama saya, tapi kalau ibu jual saya mau beli Bu, boleh enggak saya beli? Boleh Bu, berapa ya? Saya enggak tahu harganya, terserah ibu aja. Oke, kirim ya Bu, ini saya minta nomor rekening, saya kasih nomor rekening. Malam itu dia kirim bukti transfer. Saya lihat Bu, saya sudah kirim bukti transfer di inbox, saya lihat. 10 juta lukisan pertama saya dibeli orang. Sabar. Saya langsung ke studio, saya bilang sama suami saya, Say, lukisanku ada yang beli loh. Apa iya? Nggak percaya lagi? Iya, mana? Saya kasih lihat bukti transfernya, dia bilang, masa? Cek dulu, cek beneran enggak masuk itu 10 juta. Saya cek, ini loh masuk. Oh. Langsung dia bilang, besok tak antar yuk beli kanvas. Memang begitu laki-laki. Semangat dia ngantar saya beli kanvas. Karena laku 10 juta, semangat saya melukis. Besok saya melukis lagi saudara. Lo bayangkan loh, uang tinggal berapa juta di rekening, tiba-tiba ada, itu masih baru buka lockdown yang pertama. Kan setelah itu datang lagi gelombang kedua kan. Saya mulai melukis lagi. Saudara tahu, di tengah masa pandemi hampir 2 tahun, Tuhan pelihara kami lihat lukisan. Yang termurah 1 biji dibeli orang 6 juta, yang lain laku 15 juta, 20 juta, 25 juta, 50 juta, 45 juta, 60 juta, 70 juta, dan yang tertinggi 75 juta. Wow enggak? Wow. Itu Tuhan. Hampir 50 lukisan Tuhan pelihara kami, itu sekitar hampir 600 jutaan. Saya nggak pernah berpikir. Itu enggak ada dalam benak kami. Saya bilang sama suami, Tuhan itu ya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kalau dia sudah bekerja itu seperti buli-buli minyak yang tidak pernah habis di tempayan seorang janda miskin. Apakah Tuhan berubah? No. Apakah janjinya berubah? Tidak. Waktu itu saya ingat, anak saya bilang begini, ketika lockdown dibuka, Mam, ini kan tahun ini aku harusnya masuk kuliah. Saya bilang sama anak saya, Dek, orang-orang sudah pada mati semua.
Kamu ini masih berpikir kuliah. Kita ini udah bisa makan tuh puji Tuhan loh, Dek. Ngapain kamu masih mikir kuliah? Ya kita masih hidup aja udah puji Tuhan, enggak usah lah karena saya tahu mahal. Saya juga menghibur anak saya gini, kuliah atau tidak kuliah, Dek, tidak menentukan masuk surga. Saya untuk menghibur diri dan menghibur anak. Tapi saya bilang gini, tapi kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil. Berapa kuliahmu? Masuknya 70 juta. Zaman itu 70 juta uang dari mana saya? Saya suruh dia berdoa. Waktu saya ngelukis yang keempat saudara, lukisan yang keempat. Saya pelayanan di satu perusahaan. Dia tanya begini, Ibu perusahaan kami sudah buka, pengerja sudah masuk. Tapi nggak ada pendeta yang berani datang untuk isi persekutuan di kantor kami. Apakah ibu berani khotbah di kantor kami? Saya juga bilang gini, karena teman saya bilang, hati-hati loh Bu, pandemi ini pendeta banyak mati, pendeta-pendeta mati semua. Saya ditakut-takuti saudara. Jadi ibu jangan keluar-keluar, jangan terima jadwal. Saya juga terintimidasi, saya ingat kata-kata pendeta itu. Jadi waktu mereka bilang, ibu mau datang nggak besok Jumat? Saya bilang, saya doa dulu tanya Tuhan. Itu alasan paling rohani dari pendeta. Benar saudara, saya tanya Tuhan, saya konsultasi dengan suami. Tuhan tuh ngomong gini, kamu itu loh, di saat semua orang ketakutan, ya kamu jangan sembunyi. Ini waktunya pergi keluar, beritakan Injil, kabar baik. Lawan ketakutan itu dengan kabar baik. Kalau belum waktunya kau mati, kau tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya biar kau sembunyi di kamar mandi, kau mati kepleset di kamar mandi. Saya pikir betul juga ya. Akhirnya saya WA dia, oke, saya mau besok ngisi nanti Jumat. Ibu enggak takut? Enggak. Kalau belum waktunya mati, enggak mati. Lalu saya pergi saudara. Habis saya khotbah, sekretarisnya bilang sama bosnya, Pak, Bu Debbie ini pelukis loh. Saya malu saudara, malu hati banget, pelukis apa, orang saya ini baru belajar. Karena saya lihat lukisan di kantor situ, wih lukisan-lukisan yang mahal, keren-keren. Terus dia bilang, ada lukisannya Bu Debbie yang terakhir ini, kemarin saya lihat di Instagram, yang mana Bu? Saya tendang kakinya. Shh. Karena saya nggak pede. Dia buka Instagram saya, dia kasih lihat bosnya. Ini loh Pak, kayaknya yang terakhir ini Bu ya, ini sudah ada yang punya belum? Bosnya tanya, itu artinya apa Bu? Ini gambar pohon Pak, di bawah itu ada bayangan pohon di air. Ini artinya sehebat apapun hidup kita di atas, jangan pernah lupa ada masa lalu kita yang kelam. Dan itu Tuhanlah yang turut bekerja sampai hidup kita yang sekarang menjadi indah. Dia bilang, wah itu saya banget Bu. Bu boleh nggak saya beli lukisannya? Saya agak nggak tahu tersanjung atau apa gitu ya. Karena saya malu saudara, jujur. Oh boleh kalau Bapak mau saya rapiin. Saya frame 4 hari. Saya bilang Pak sudah siap boleh diambil. Bu berapa ya? Nggak tahu Pak, saya nggak pernah kasih harga lukisan saya. Oke. Nanti besok sopir saya datang. Malamnya dia kirim bukti transfer. Bu saya sudah transfer ya. Saya buka saudara. Saya lihat 70 juta. Saya bilang ini Bapak mesti nolnya kelebihan 1 nih. Nggak mungkin. Itu yang keempat saudara. Akhirnya saya kirimlah saudara. Balik ke dia. Saya bilang gini Pak. Kayaknya Bapak salah transfer ini kelebihan 0. Karena biar cuma 0 kalau kita sudah pakai kan bahaya. Tiba-tiba dia bilang, Bu maaf ya kemarin saya salah transfer itu balikin. Waduh cilaka saudara. Harus dipastikan dulu ini 00 ini. Ya, kalau enggak ada temennya enggak apa-apa. Kalau ada teman di depan 0 itu berarti. Lalu dia bilang, oh enggak Bu Debbie itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saat itu anak saya harus daftar kuliah. Saya panggil anak saya bilang, Dek Tuhan jawab doamu Dek. Ini ada uang masuk 70 juta. Ini berarti untuk daftar kuliahmu. Anak saya kuliah saudara. Dari situ saudara Tuhan pelihara, bayangkan yang kelima, yang keenam sampai hampir 50. Dibeli dari Amerika, Australia, Belanda, saya kirim lukisan. Ya Tuhan itu kalau sudah membuka pintu. Makanya satu Tuhan bilang kuatkan, teguhkan hatimu. Keadaan sesulit apapun di depanmu jangan goyah. Amin. Dan dikatakan di sana bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan? Bertindak hati-hati, ikuti arahan firman Tuhan.
Supaya kita tahu nih kehendak Tuhan yang mana. Makanya dalam doa Bapa kami kita selalu diajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di surga. Jangan kehendakmu terus yang jadi. Karena kita nggak tahu apa-apa, tapi Tuhan tahu hidup kita ini ke depan bakal seperti apa. Mari kita belajar saudara. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan goyah. Seperti saya ini kalau mau bersaksi, wow, saya melihat luar biasa. Setelah pandemi kami terus diberkati lewat YouTube. Bukan hanya untuk diri kami, saudara, puji Tuhan setelah pandemi kami banyak bangun gereja-gereja di pedalaman. Ya, dan kami buka sekolah misi Alkitab di Bandungan, Semarang. Sekolahin anak-anak yang mau jadi misionari gratis. Kalau ada dari sini yang mau daftar ke sekolah misi saya, nanti hubungi nomor saya di YouTube. Ya, bisa daftar untuk jadi misionari. Saya melihat. Siapa saya? Saya cuma orang biasa yang mau percaya sama Tuhan. Berhenti memikir-mikirkan jalanmu sendiri. Sertakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Maka jalan-jalanmu akan dibuatnya berhasil. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita yang bikin jalan bisa jalannya bengkok. Berapa banyak orang menikah itu akhirnya datang mau bercerai, kenapa? Salah pilih jodoh. Dengar baik-baik anak muda, kalau kau salah pilih jodoh, ya menyesal satu hari kalau cuma masak nasi salah. Tapi kalau salah pilih jodoh nyesal seumur hidup. Ya, karena Alkitab bilang seorang laki-laki yang mendapatkan istri itu mendapatkan keuntungan. Tapi banyak laki-laki menikah bukan dapat keuntungan, malah dapat malapetaka. Tapi tidak ada di sini, amin. Ada di sini bapak-bapak yang dapat malapetaka, berani angkat tangan? Berani coba. Apalagi yang ada istrinya. Ya pulang jadi malapetaka benar kau. Saya selalu bilang saudara, pernikahan itu ada yang takdir, ada yang nasib. Kalau takdir itu dari Tuhan, kalau nasib kau buat sendiri. Jadi siapa di sini yang pernikahannya adalah nasib? Tolong angkat tangan. Nasib ya nasib. Siapa yang merasa pernikahannya takdir? Siapa yang bingung angkat kaki? Enggak ada yang angkat tangan ini. Nasib enggak ada, takdir enggak ada. Mau apa? Hansip. Ya. Kita berdoa saudara. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi hidup kita. Tapi seringkali kita tidak mengalami rancangan kebaikan itu. Karena kita yang tidak meneguhkan hati untuk percaya pada firman Tuhan. Karena kita yang tidak mau sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan semua hukum yang tertulis. Kalau Tuhan bilang jangan bohong, jangan bohong. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, jangan mencuri. Kalau Tuhan bilang jangan bersinah, jangan bersinah. Ikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sanggup membawa kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, ya saya percaya ketika kita ini mau sungguh-sungguh. Terus melekat kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh terus terhubung dengan Tuhan. Maka hidup kita ini pasti akan mengalami rancangan kebahagiaan itu. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi hidup kita. Tapi apakah kita mau sungguh-sungguh bertindak hati-hati? Kita perlu yang seiman supaya hukum ini yang tertulis di dalamnya kau bertindak hati-hati, amin. Waktu kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat saudara, tidak usah takut dengan zaman yang akan berubah. Janji firman Tuhan, ya dan amin bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya pada firman-Nya. Dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Asal kita terus terhubung dengan Tuhan. Bangkit berdiri bersama, ku terhubung denganmu.